Pendalaman Alkitab kita pada malam hari ini bertemakan dengan gaya hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Gaya hidup yang seperti apa yang bisa menyenangkan hati Tuhan? Dan kenapa saya ambil topik Daniel, tokoh Daniel pada malam hari ini? Yang pertama adalah bahwa Daniel adalah seorang pemuda Ibrani yang ditawan ke negeri Babel. Namun Daniel diabadikan di dalam Alkitab sebagai salah satu orang yang sukses walaupun menjadi budak di negeri asing. Atau dengan kata lain, dia sukses di tanah perantauan walaupun hanya menjadi budak di negara Babel. Dia harus hidup sebagai pendatang atau perantau di negeri asing. Walaupun sebenarnya bila kita telusuri lebih jauh, Daniel berasal dari kaum bangsawan dan dari keluarga yang cerdas, sehingga ia mengikuti seleksi dan lolos dalam seleksi pemilihan budak di negara Babel. Lalu, apa yang ingin disampaikan oleh kitab Daniel pada malam hari ini kepada kita? Remaja Namposo Bulung AKBP Sidorame dan kepada abang kakak yang lain, sebagai penerus bangsa, kita sebagai penerus gereja di masa depan. Lalu bagaimanakah gaya hidup yang diinginkan Tuhan supaya kita bisa hidup dalam menyenangkan hati Tuhan? Yang pertama yang ingin disampaikan di sini kepada kita, yaitu gaya hidup yang selalu mengutamakan Tuhan. Balik lagi ke diri kita sendiri, apakah kita selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita selalu menempatkan Tuhan di atas segalanya di dalam kehidupan kita? Pasti kita sering melupakan Tuhan dalam konteks apapun, dalam situasi apapun. Misalnya ketika kita lagi bahagia, kita nggak langsung kita berdoa mensyukuri apa yang kita dapat. Tapi kita selalu mengandalkan diri kita bahwa kita bisa mendapatkan apa yang kita dapatkan itu karena hanya kemampuan diri kita sendiri, bukan karena Tuhan. Lalu kita menempatkan Tuhan di nomor berapa? Apakah kita menempatkan Tuhan di nomor 1 atau 2 atau bahkan di nomor yang paling bawah? Mari kita seleksi lagi diri kita sendiri. Mari kita balik ke diri kita sendiri. Kita selalu mengutamakan Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan dan menempatkan Tuhan dalam kehidupan kita menjadi nomor 1, atau kita menomor 2-kan Tuhan. Dan kita selalu mengandalkan diri kita merasa bahwa diri kita mampu, kita merasa bahwa diri kita bisa, tanpa penyertaan Tuhan. Selanjutnya yang ingin disampaikan kitab Daniel kepada kita malam hari ini yaitu, selain mengandalkan Tuhan, ia melengkapi dirinya dengan berbagai ilmu, dengan berbagai disiplin ilmu. Sebelum menjadi tawanan di negara Babel, Daniel melengkapi hidupnya dengan berbagai disiplin ilmu. Bisa kita lihat di ayat yang ke-5. Bisa kita lihat di ayat yang ke-5, dia melengkapi dirinya, melengkapi hidupnya dengan ilmu yang diberikan Tuhan. Dan dia tidak pernah mengandalkan dirinya tanpa belajar. Dia juga balik lagi, dia harus belajar, dia tidak mampu melakukan hal-hal yang lain tanpa belajar. Dan ketika dia sudah sampai di negara Babel, di kerajaan Nebukadnezar, dia tidak menyia-nyiakan waktu yang dikasih Raja Nebukadnezar selama 3 tahun untuk mempelajari didikan dan ilmu yang ada di dalam kerajaan tersebut. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dan santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun. Dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. 3 tahun bagi kita saat ini bukanlah waktu yang sangat pendek, tetapi waktu yang cukup lama.
Apakah kita masih bisa bersalah ketika kita harus dididik selama 3 tahun? Atau kita sudah mengeluh ketika 1 hari kita baru dididik, kita sudah langsung mengeluh, ini tidak cocok dengan diriku, atau aku nggak sepaham atau tidak sejalan dengan didikan mereka. Mari kita introspeksi diri kita sendiri. Selanjutnya yang ingin disampaikan Daniel kepada kita dan juga mempergunakan kesempatan belajar yang diberikan oleh Raja Nebukadnezar selama kurang lebih 3 tahun. Kita bisa melihat bahwa kesuksesan Daniel bukan saja karena mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya, tapi juga tekun mengisi dirinya dengan berbagai ilmu yang ia dapatkan sebelum dan sesudah dan ketika ia berada di kerajaan Babel. Yang terakhir yang mau disampaikan nats ini kepada kita, Daniel memiliki komitmen yang total kepada Tuhan, atau bisa kita sebut iman yang teguh kepada Tuhan. Kenapa aku ambil judulnya seperti ini? Yang pertama, Daniel dalam hidupnya tidak mau mengotori dirinya itu dengan tindakan yang tidak berkenan kepada Allah. Dia menolak pemberian pemberian santapan raja, dia menolak anggur yang diberikan oleh raja karena Daniel menganggap bahwa itu adalah najis bagi dirinya. Di zaman kita saat ini, banyak sekali cobaan dan godaan yang mengharuskan, bahkan menjatuhkan kita ke dalam dosa. Dalam arti, banyak sekali cobaan yang menggoda kita untuk menajiskan diri kita sendiri. Secara umum, dalam hal pacaran pun, dalam hal apapun, dalam hal persahabatan sekalipun, dalam hal kekeluargaan sekalipun, pasti kita pernah jatuh ke dalam dosa. Kita pernah membuat diri kita najis dalam arti gini, bukan hanya apa yang kau mau makan, apa yang kau terima, tapi ketika dirimu tidak berkenan tidak sejalan dengan perintah Allah, itu adalah sebuah kenajisan bagi dirinya. Daniel ditawarkan oleh Raja Nebukadnezar sebuah santapan dan anggur yang biasa diminum oleh para raja tersebut. Tetapi Daniel menolak santapan tersebut dan menolak anggur tersebut dengan mengatakan bahwa ia tidak mau menajiskan dirinya. Dia tidak mau membuat dirinya itu tidak berkenan kepada Allah. Sehingga ketika Daniel melakukan perintah Allah, ketika Daniel melakukan semua yang berkenan kepada Allah, Tuhan senantiasa memberkati Daniel dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun. Sekalipun dia harus dicobai, sekalipun dia harus digoda oleh apapun itu, oleh makanan misalnya, oleh apapun itu. Lalu bagaimana diri kita mencoba menahan apa yang tidak berkenan kepada Allah? Bagaimana kita menolak itu? Sebagai bahan diskusi kita pada malam hari ini, yang pertama yang ingin kita diskusikan, bagaimana gaya hidup kita saat ini? Apakah kita sudah mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah menempatkan Tuhan menjadi nomor 1 dalam kehidupan kita? Atau bahkan kita hanya mengutamakan kehidupan duniawi, mengutamakan kehidupan duniawi dalam hidup kita, menomorsatukan hal-hal kesenangan duniawi dalam kehidupan kita. Selanjutnya bahan diskusi kita, apakah kita sudah bisa menerima atau mempelajari ilmu yang telah kita dapatkan hingga saat ini? Lalu, kemanakah arah ilmu yang kita dapatkan itu? Ke hal yang positifkah atau ke hal yang negatif? Ke arah yang berkenan kepada Tuhan kah? Atau ke arah yang tidak berkenan kepada Tuhan? Banyak sekali orang yang jatuh ke dalam dosa. Manusia yang jatuh ke dalam dosa yang hanya mengandalkan ilmunya, mengandalkan dirinya sendiri, yang mengatakan bahwa dirinya
pintar, mengatakan bahwa dirinya tahu akan apapun ilmu, tahu akan apapun segalanya, tahu akan segalanya. Bahkan dia tidak menyadari bahwa di atas dia masih ada orang-orang yang lebih pintar, jauh lebih pintar daripada dirinya. Ini akan jatuh pada kesombongan diri. Ini akan jatuh kepada kesombongan yang hanya mengandalkan dirinya sendiri. Mari kita balik lagi ke diri kita. Apakah kita selalu merasa kita mampu? Apakah ilmu kita sudah merasa cukup? Bahkan ada pepatah yang mengatakan bahwa jangan pernah berhenti belajar, dan ketika engkau berhenti belajar, jangan pernah berhenti belajar, intinya gitu. Hanya ketika engkau mati baru kau berhenti belajar. Lalu yang ketiga yang mau kita bahas dalam diskusi kita pada malam hari ini tentang komitmen total atau iman yang teguh di dalam hidup kita. Sudah sejauh mana iman kita untuk berkomitmen bahwa hidup kita untuk berkenan kepada Allah, membawa hidup kita berkenan kepada Allah. Sudah sejauh mana kita mengarahkan hidup kita, mengarahkan diri kita kepada perkenanan kepada Allah. Atau bahkan kita di dalam hidup kita sekarang sampai saat ini, kita lebih banyak mengecewakan Tuhan, kita lebih banyak membuat hati Tuhan kecewa terhadap kita. Dan yang jelas buat renungan kita pada malam hari ini, sejauh gaya hidup kita saat ini, bisakah kita sebagai remaja atau Kristen terutama dan generasi penerus HKBP terutama membuat komitmen dalam hidup kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan? Atau kita hanya masih sibuk dengan urusan duniawi saja? Atau kita hanya masih sibuk dengan urusan kesenangan kita pribadi? Mengapa aku mengangkat gaya hidup yang menyenangkan hati Tuhan? Mengapa kita mengangkat gaya hidup yang menyenangkan hati Tuhan? Karena banyak sekali yang terjadi pada saat ini, terutama kalangan remaja Naposo, kalangan pemuda, kalangan muda-mudi HKBP yang jatuh ke dalam dosa, yang jatuh ke dalam hal duniawi. Contohnya yang sering kita lihat jatuh ke dalam narkoba, free sex atau seks bebas. Apakah dia tidak menempatkan Tuhan dalam mengapa semua itu terjadi? Mengapa itu bisa terjadi? Apakah dia tidak menempatkan Tuhan dalam kehidupannya menjadi nomor satu? Atau dia menomor dua atau melupakan Tuhan? Mari kita balik lagi ke diri kita sendiri. Apakah kita selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita? Contohnya dalam hal itu juga, aku pernah bertemu dengan seorang jemaat. Ketika aku praktek pertama, aku pernah ketemu dengan seorang jemaat. Dia mengatakan bahwa tidak penting gereja, tidak penting beribadah di gereja. Semua ibadah bisa dilakukan di mana saja. Lalu bagaimana? Lalu kenapa emang tidak ke gereja, tidak pergi ke gereja? Saya masih punya banyak urusan lain yang lebih penting daripada gereja. Mari kita lihat introspeksi diri kita sendiri. Di atas ibadah kepada Tuhan, apakah masih ada kepentingan lain? Ya mungkin secara materi kita tidak akan kita bagi para pekerja keras, bagi para pebisnis sekalipun, secara materi mungkin akan rugi ketika mereka lebih mementingkan gereja daripada meeting atau rapat dengan kliennya atau yang lain. Tetapi bagi kita balik lagi ke diri kita sendiri. Kita tidak bisa hidup tanpa penyertaan Tuhan sampai saat ini. Kita tidak bisa bertemu dengan orang lain sampai saat ini kalau tidak ada penyertaan Tuhan. Mari kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita membuat diri kita menomor satukan Tuhan daripada nomor satukan urusan kita pribadi, urusan duniawi.
Dan mari kita membuat hati Tuhan itu senang dengan gaya hidup kita, gaya hidup yang sejalan dengan Tuhan, gaya hidup yang berkenan kepada Tuhan. Mungkin dari kita para remaja Naposo dan yang lain yang sudah gabung, apakah ingin menambahkan suatu diskusi atau menambahkan pertanyaan, membuat pertanyaan atau pernyataan atau pengalaman pun sekalipun tidak masalah. Bagaimanakah cara menyenangkan hati Tuhan? Bagaimanakah cara mengandalkan Tuhan? Dan bagaimanakah gaya hidup kita saat ini? Mungkin Inang Bibel boleh menambahkan. Masih termute itu Inang. Itu yang paling bawah itu sebelah kiri paling bawah ada tulisan. Oke. Jadi Inang mau menambahkan, kalau kita Amang Pendeta bilang tadi, topiknya gaya hidup menyenangkan hati Tuhan. Memang bisa kita melihat pada zaman ini semakin sulit kita mendapatkan kalau kita menyatakan menyenangkan hati Tuhan sama persis kalau kita maraleale. Tahu maraleale kan? Maraleale berteman baik dengan sesama kita. Itu yang bisa kita lihat secara dini. Bagaimana memang kalau kita dikatakan berteman, kita akan memberi sama seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Kalau datang temanmu, tidak mungkin tidak membuka pintu rumahmu kepada temanmu. Itulah dulu satu. Yang kedua, menyenangkan hati Tuhan berbuat. Kita buatlah dulu dalam satu konteks keluarga. Kan kita tinggal dalam satu keluarga. Yang pertama, menyenangkan orang tua kita. Salah satunya dikatakan di dalam hukum Taurat kelima, bagaimana kita menyelam. Arti daripada hukum Taurat kelima itu menyelam ke hati orang tua. Jadi yang paling indah tadi menyenangkan hati Tuhan itu melakukan segalanya apa yang Dia firmankan. Melakukan semua apa yang telah kita dengar. Karena orang yang mendengar firman Tuhan itu bukan hanya mendengar, tetapi harus bertumbuh imannya, lalu harus berbuah dan harus mampu melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Seperti yang dibuat Amang tadi contohnya Daniel dan ketiga temannya tadi luar biasa. Sadrak, Mesak, Abednego. Tantangan itu luar biasa mereka hadapi. Tapi mereka tetap setia. Kesetiaan mereka itu menjunjung jati diri mereka sebagai yang percaya kepada Tuhan. Walaupun
di istana raja mereka tidak bisa leluasa melakukan apa yang mereka lakukan, tapi untuk Tuhan mereka berbuat menyenangkan hati Tuhan, yaitu tidak mau menyembah berhala. Nah, jadi dalam konteksnya tadi menyenangkan hati Tuhan, memberi hatinya, memberi dirinya, memberikan segala yang ada padanya. Udah dibuat amang pendeta tadi contohnya, semua ilmu pengetahuan yang dia pelajari, dia persembahkan menjadi lebih mengenal, lebih melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan daripada kita, yaitu menjadi pelaku firman-Nya. Itulah yang bisa saya tambahkan, Amang, di PA Jum Naposo Bulung Remaja HKBP Sidorame. Muliate, Amang. Terima kasih Nang atas tambahannya. Iya. Mungkin ada dari kita yang ingin menambahkan bahan diskusi kita atau memberikan sebuah pertanyaan. Mungkin dari Amang Begawan, boleh menambahkan sedikit, Amang? Mungkin nanti dulu, Mang. Dilanjut dulu dengan teman-teman. Nanti mungkin belakangan saya akan berikan masukan sedikit. Oke, Amang, terima kasih. Kepada kakak abang dan teman-teman yang ingin bertanya, boleh bertanya. Saya. Bang Herbert itu. Saya. Ya, Bang. Apa Pan nih? Ini ya. Pan, gini kan Pan? Iya Bang. Pertama, aku waktu kemarin ada sesuatu yang tidak mengenakan, tapi satu. Yang kedua, tapi dia menyembah berhala. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia keras kepala, makin keras kepala. Itu ketiga. Yang keempat, dia pun terus makin lama-lama menjadi. Itu aja saya bertanyakan sama itu. Tapi dia pun mana ya? Makin dia melawan. Udah saya baik-baik dia, makin banyak kali dosanya. Dan saya baik-baik, nanti kalau gak ada rezeki kurang, nanti rezeki mulu, aku bilang sama dia. Tapi kayak gitu. Itu aja saya tambahkan sedikit. Berarti Bang, maaf saya potong, berarti itu bukan pertanyaan ya Bang? Nah, dia berdosa. Bilang sama dia pelan-pelan, ngomong bagus-bagus, jangan kayak gitu kamu. Bilang, saya jangan kayak gitu kamu. Maaf, Bang Herbert, coba inti dari pernyataanmu tadi apa, Bang? Herbert, bisa diulang lagi pertanyaannya? Makin lama-lama makin banyak kali dosanya itu, tapi makin melawan sama nya, dia mengkhianati sama bilang kamu jangan gini. Putus suaranya gini. Bang. Bang Herbert, putus suaranya. Dia banyak tanya. Pertama, kedua, dia pun melawan sama kawannya, kayak gitu juga, makin melawan juga. Itu aja saya tambahkan. Itu aja saya punya. Jadi ya intinya dia melawan dengan ketika kau nasihat ya, Ben. Dia melawan ketika kau nasihati atau dia tidak suka ketika kau mengingatkan dia.
Iya bang. Biasanya nggak kayak gini, nggak lelet. Hujan ini. Mungkin dari Bang Yosep Siotang atau Bang Tulus Purba boleh menambahi atau memberikan pertanyaan juga boleh, memberikan pengalaman lebih baik, Bang. Apakah ada lagi kakak abang dan teman-teman yang ingin bertanya atau yang memberi tanggapan? Kami persilakan. Saya Kak. Halo. Shalom. Shalom. Mbak, Shalom. Shalom. Abang Pendeta Siagian. Shalom Minang. Saya mau memberi suatu pertanyaan kayak gini Abang. Tadi saya tertarik sekali soal yang dibilang Abang Siagian, menomorsatukan Tuhan. Di samping bagaimana kehidupan sekarang, masa pergaulan secara pribadi saya sendiri, bagaimana caranya menomorsatukan Tuhan itu, Amang? Di samping kita bergaul sama kawan-kawan, karena kalau kita terlalu ibaratnya membawa-bawa nama Tuhan selalu, kawan-kawan akan bilang bahwasanya kita itu terlalu fanatik kayak gitu. Bagaimana kita bersikap dewasa, tetap mengandalkan Tuhan, tetap menomorsatukan Tuhan dengan kehidupan yang seperti sekarang ini ya. Seperti itu Amang. Terima kasih. Shalom. Shalom juga kepada Abang, aku panggil Amang atau Abang ya? Bang Arin Siotang ya? Iya, Mang. Aku boleh menjawab pertanyaannya kan? Bagaimana menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita? Itu tadi sebuah pertanyaannya kan? Menomorsatukan, kita balik dulu ke diri kita. Apakah kita sudah mendekatkan diri kita kepada Tuhan? Atau bahkan kita menjauhkan diri kita kepada Tuhan? Ketika kita sudah mendekatkan diri kita kepada Tuhan, itu kita pasti sudah bisa menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita memang kalau misalnya kepada kawan-kawan kita sekalian yang berbeda agama sekalipun, itu pasti kita akan dibilang fanatik. Mungkin kita akan dibilang lebay atau berlebihan membawa nama Tuhan. Ya kalau memang seperti itu dibilang, ya itu terserah pendapat orang. Cuma ini aku apa adanya. Kita balik lagi ke diri kita. Kalau kita tidak bisa mendekatkan diri kita kepada kawan-kawan kita, membawa kawan-kawan kita kepada Tuhan, kita balik lagi ke diri kita sendiri. Kita sudah dekat kepada Tuhan. Sejauh apa hubungan kita kepada Tuhan? Atau sedekat apa hubungan kita kepada Tuhan? Mari kita introspeksi diri kita sendiri. Mari kita mengintrospeksi diri kita sendiri. Apakah kita sudah sejauh mana atau sedekat mana kita hubungan kita dengan Tuhan? Mungkin ada kawan-kawan demikian yang bisa aku jawab. Mungkin Inang Bibel juga mau menambahi atau yang lain. Makasih, Dek. Halo? Halo? Nah, jadi pertanyaan daripada si Hotang tadi, si Hotangnya, Arifin ya? Si Hotang Inang. Si Hotang. Jadi, iyalah adikku sayang. Dalam kehidupan yang semakin maju ini, memang luar biasa banyaknya tantangan. Apalagi dari kepribadian seseorang yang masih labil, jadi ya, yang masih labil, yang mudah digoyang, yang terbawa gaya hidup dalam pergaulan tanda kutip tadi yang kau bilang, pergaulan yang bebas. Jadi adikku sayang, Inang mau katakan, udah dicontohkan tadi
satu nama dalam Alkitab, yaitu Daniel. Tapi tidak bisa kita pungkiri kehidupan pergaulan sekarang ini. Hanya memakai HP, internet, dan lain sebagainya sudah bisa mempengaruhi sangat dalam keinginan kita mengikuti gaya hidup orang banyak, bukan diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri mampu kita menolak. Tapi seperti yang kau katakan tadi, banyak orang di sekeliling kita yang mau berkata, suci-suci kok. Nah, kayak gitu contohnya. Tetapi bagaimana kita bisa menolak itu? Yang pasti mendekat diri kepada Tuhan. Jadi ya, mendekatkan diri dengan cara kita tahu itu. Terima kasih masih ada PHD yang walaupun lewat Zoom, lewat daring. Nah, itulah dulu satu contoh. Mendengar dia dari hati kita. Membuka hati kita untuk mendengar dia. Karena dalam hati itu yang dikatakan hanya hati kita yang berkata benar. Kalau kamu menolak hati itu, ya macam yang bisa kau dengar lewat kuping, lewat pikiranmu. Karena kalau tidak biasa, mari mencoba membiasakan diri untuk mendengar hal firman Tuhan, hal yang lebih menarik, lebih baik dari godaan-godaan yang datang untuk menguji dirimu. Menjadi, udah kamu katakan tadi, bagaimana memang menomorsatukan, bagaimana bersikap dewasa, ya kembali kepada firman Tuhan tadi. Karena menjadi bersikap dewasa itu menerima firman Tuhan. Karena dikatakan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi hanya itu kemungkinan yang bisa membuat kita menjadi dewasa. Dan yang seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi ikon kembali do tuh kita sendiri. Gimana sikap kita menerima dan hidup di dalam Tuhan. Sikap kita yang menentukan, yaitu setiap saat mampu mendengarkan firman Tuhan dan bergumul. Kalau penggoda-penggoda itu memang banyak itu. Dia akan berkata dalam apa yang dia mau. Tetapi firman Tuhan tetap mengajak kita untuk semakin mendewasakan diri, membiasakan diri melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu mendekatkan kepada Dia di dalam kehidupan kita setiap saat, mulai dari bangun tidur sampai nanti kita tidur kembali. Imana boyhu pasahat manabay nanidok ni amang pendeta siagian. Mulyate. Oleh teman di Inang Bibel nami, sedikit menambah juga untuk pertanyaan dan jawaban Inang tadi, pertanyaan dari Arin Siotang. Ya mungkin kita bertanya-tanya dalam hati kita bagaimana cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Balik lagi ke diri kita sendiri, sudahkah kita menyisakan waktu kita? Sudahkah kita membuat waktu kita sedikit untuk Tuhan? Atau malah kita menyisakan waktu kita, menghabiskan waktu kita untuk kehidupan duniawi, keperluan duniawi. Seperti yang Inang Bibel tadi katakan, ketika engkau bangun tidur, mari dekatkan dirimu kepada Tuhan, mensyukuri engkau masih bisa bangun tidur, engkau masih bisa bernapas sampai kau membuka matamu kembali. Dan ketika kau sudah mengakhiri aktivitasmu di malam hari,
Mari mendekatkan diri lagi kepada Tuhan dengan berdoa mensyukuri apa yang terjadi pada hari ini. Mungkin itu yang bisa aku tambahi sedikit dari jawaban Inang Bibel tadi. Boleh nambahi? Boleh? Nah, terima kasih kepada kita semua, Inang, Amang Pendeta juga. Sedikit perkenalan, nama saya Begawan Sitompul, ibu yang melahirkan Boru Pangaribuan. Jadi, sama-sama orang Medan ya kita. Aku dari HKBP Putih, Ayahanda. Salam kenal untuk kita semua. Ya, mau menambahi sedikit tadi pertanyaan dari Abang Marga Sihotang atau Sitohang tadi, Bang? Sihotang, Amang. Sihotang, ya. Jadi bagaimana cara kita untuk memagari dalam arti bukan tidak fleksibel, berteman, bergaul dengan siapa saja. Nah, tapi kita harus membatasi diri kita dengan siapa kita bergaul. Di sini saya akan memberikan 4 tips atau 4 cara, biasa saya sebut sendiri ini sebagai 4M, bagaimana cara kita membatasi diri kita. Benar memang di dalam kehidupan sehari-hari kita, apalagi kita orang-orang yang muda, yang berkarya, yang butuh sosialita dengan luas, butuh memang dunia luar secara keseluruhan memang kan. Nah, tapi ada beberapa faktor atau ada beberapa kejadian yang mungkin kita tidak bisa ikuti. Bukan berarti kita tidak fleksibel dengan mereka, tapi kita adalah kita, mereka adalah mereka. Saya akan memberikan 4 tips seperti itu, 4M saya sebut. Pertama, menyadari, yang kedua mengakui, yang ketiga mengabaikan, dan yang keempat membatasi. Ini bisa kita catat untuk kita bersama. Yang pertama, menyadari. Ketika misalnya kita contoh gini kan, ini misalnya kita nongkrong atau ngumpul sama-sama dengan orang-orang di sekitar kita, ternyata mereka, kita bilanglah dulu, kalau merokok sih udah hal yang biasa, memakai barang-barang terlarang, misalnya narkotika, sabu, dan sebagainya macamnya. Nah, kita harus menyadari, ini perbuatan salah atau enggak. Nah, itu yang pertama harus kita tengok dulu, harus kita lihat. Kita harus menyadari ini perbuatan yang salah atau tidak. Selagi itu masih di batas normal atau di batas dengan ajaran Kristen, yowes, lakukan. Misalnya nongkrong, nggak mungkin kita nggak nongkrong, kita nggak pesan kopi, atau kita nggak bisa mungkin, misalnya nongkrong, nggak mungkin nggak pesan makanan, itu silahkan. Tapi ketika sudah menjerumus ke situ, apalagi dengan free sex, itu harus kita menyadari, itu bukan jalan kita. Nah, kita harus menyadari, kita punya batasan dalam hal itu. Yang kedua, mengakui. Kita akui aja. Jangan ragu, jangan canggung, aku nggak main ke situ lah, Le. Atau, enggak lah bang, aku nggak ke situ lah. Nah, itu namanya mengakui. Aku dilarang kayak gitu. Mungkin dari beberapa orang mengatakan, bilang, ih lu nggak keren. Atau misalnya, cukup banget sih lu. Gitu. Gaptek kali kau. Gitu. Tapi, kita harus mengakui bahwa itu bukan jalan kita. Nah, itu jalan mereka. Seorang anak terang harus punya batas-batas di dalam dirinya. Yang ketiga, mengabaikan. Nah, dalam arti ketika kita udah dijauhi seperti itu kan, bukan berarti kita menganggap diri kita kecil atau diri kita nggak bisa bergaul dengan mereka, itu salah. Justru kita menang di situ. Justru ketika kita mengabaikan masalah-masalah seperti tadi, masalah-masalah pergaulan bebas tadi, kau akan terhindar. Terhindar dari apa? Yang pertama, yang paling besar, terhindar kau dari dosa. Nah, upah dosa adalah maut. Yang kedua, kita akan terhindar dari apa? Kita akan terhindar dari penyakit sosial. Bisa dengan omong-omongan orang, percaya atau nggak percaya, ketika kita telah merasakan atau merasai sedikit saja yang dinamakan obat-obat terlarang itu, percayalah, akan hancur masa depanmu, akan hancur keluargamu, akan hancur cita-citamu. Kita harus bisa mengabaikan itu semua. Dan yang terakhir, membatasi. Ketika kita sudah menyadari diri kita itu siapa, ketika kita sudah mengakui diri kita itu siapa, dan kita sudah mengabaikan segalanya, kita harus bisa membatasi diri kita. Berteman boleh, seperti yang saya katakan pertama, berteman boleh, bergaul silahkan, tapi kita harus bisa, ada gap, ada pembatas untuk itu. Nah,
Bukan berarti kita nggak bisa bergaul, silahkan bergaul. Ah, Kemana Mang Begawan? itulah mohon maaf ada gangguan tadi karena di sini hujan. Itulah caranya saya tawarkan kepada kita 4M tadi. Yang pertama menyadari dirimu, yang ketiga mengakui imanmu, yang keempat mengabaikan kejahatan yang di sekelilingmu, dan yang terakhir membatasi dirimu dari pergaulan. Seperti Daniel itu, Daniel orang yang pintar, Daniel orang yang mengandalkan Tuhan, jadilah kita sebagai Daniel masa kini. Itu dari saya, terima kasih. Terima kasih pada Amang Begawan atas 4M yang telah diberikan kepada kami. Mungkin ada yang lain lagi, atau kepada Bang Arin Siotang, apakah cukup puas dengan jawaban-jawaban yang diberikan? Atau masih ada yang mau? Cukup puas, Amang. Terima kasih, semoga kita lebih dekat lagi kepada Allah dan menahan godaan yang ada di dalam kita. Ada yang lain? Mungkin Bang Joseph ingin menambahi, Bang? Bang Donald, aku sih mau menambahi dari judul kan bagaimana caranya gaya hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Apalagi dikasih contoh tokohnya Daniel. Dan kita berbicara gaya hidup dan kasih contoh tokohnya Daniel, kita harus melihat bagaimana kisah hidup Daniel, melihat perbuatan-perbuatan apa saja yang telah dilakukan oleh Daniel. Daniel itu memang terlahir dalam lingkungan yang kudus, artinya lingkungan yang melayani Tuhan, lingkungan yang belajar tentang firman Tuhan, lingkungan yang memelihara hukum Tuhan. Ya mungkin miriplah seperti lingkungan orang Lewi, tapi dia bukan bagian dari orang Lewi. Dan kita harus pahami betul. Karena dia tumbuh dalam lingkungan tersebut, dia juga belajar banyak hal, dia menjadi pintar, dan akhirnya kisah hidupnya menjadi seperti itulah. Kita bisa tahu taat, terus dia menjadi orang yang besar, pintar, disayangi oleh Tuhan. Nah, ketika kita melihat kisah hidup Daniel, kita melihat bagaimana tindakan Daniel dalam hidupnya, kita harus mengerti, harus sadar bahwa Daniel ini untuk mencapai katanya gaya hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dia udah terlebih dahulu namanya mengenali diri. Artinya dia sebagai manusia yang telah diciptakan Tuhan, dia sadar bahwa dirinya adalah manusia yang sangat terbatas, adalah manusia yang diciptakan oleh Allah yang harus hidup dalam keinginan Allah. Itu artinya dia sadar bahwa dirinya adalah hamba Allah. Jadi tugasnya takut dan taat kepada Allah. Yang kedua, Daniel tahu betul tentang dirinya. Artinya dia tahu kelemahannya, artinya dia tahu kelebihan dalam dirinya, artinya dia tahu apa yang menjadi tantangan dalam hidupnya. Ketika dia mau melaksanakan sesuatu, karena dia tahu dia tantangan, kelemahan, kelebihannya, dia bisa memperkirakan apa yang dia lakukan. Sehingga hidupnya menjadi teratur. Jadi artinya yang mau saya bilang, dia mengenali diri, mengenali kelebihan dan kelemahan. Dan selanjutnya Daniel itu adalah orang yang konsisten. Artinya sebagai hamba Allah, sebagai anak Allah, dia mengetahui apa saja yang diinginkan oleh Allah, apa saja yang tidak diinginkan oleh Allah dalam hukum-hukum Israel. Sehingga dia konsisten untuk melaksanakannya. Bukan karena dia takut karena hukuman Allah, bukan.
Tetapi konsisten dalam hidupnya itu terjadi karena dia memang mengasihi Allah, mencintai Allah. Bukan dia takut, kalau saya tidak melaksanakan hukum Allah, saya akan dihukum. Kalau saya melaksanakan hukum Allah, saya akan menerima kebaikan. Bukan karena itu, karena memang dia menyayangi Allah. Jadi ketika kita bilang gaya hidup dan kita hubungkan dengan Daniel, maka yang perlu kita perhatikan adalah kita perlu mengenali diri kita. Siapakah kita? Siapakah saya? Apakah saya manusia yang hidup dalam keteraturan? Apakah saya adalah manusia yang selalu melakukan kesalahan? Apakah saya manusia yang begini, begitu? Kita kenali siapakah kita. Yang kedua, kita juga harus kenali apa batasan dalam diri kita. Kelemahan, kelebihan, itu harus kenali. Jangan nanti ketika kita mendapat suatu tantangan, kita menjadi orang yang sepanggaron, yang so jagoan. Yang ketiga, mungkin setelah mengenali, kita harus konsisten. Dan sebenarnya yang paling penting dalam kisah Daniel adalah konsistensi diri. Artinya dia sebagai hamba Allah, dia konsisten dalam menghidupi firman Allah. Karena itu yang mau ditekankan dalam kitab Daniel. Karena seluruh kehidupan Daniel penuh dengan tantangan, apalagi diperhadapkan dengan peraturan-peraturan yang memang sangat aneh, karena dia dibuang. Tapi dia konsisten untuk melakukan firman Allah. Dan buah dari konsistensi dirinya, dia menjadi orang yang besar, dia menjadi anak kesayangan Allah. Jadi, kalau dihubungkan dengan gaya hidup, kita kenali siapa diri kita, saya anak Allah, dan karena saya anak Allah, saya konsisten untuk mematuhi firman Allah, untuk mematuhi keinginan Allah. Bukan karena saya tidak bisa melakukan hal demikian, bukan saya tidak bisa mengonsumsi narkoba, tapi saya ini anak Allah, saya harus konsisten dalam melaksanakan Allah. Apa firman Allah? Jagalah tubuhmu, sebab tubuhmu adalah bait suci. Sehingga saya harus memelihara tubuh saya untuk menjaga kesehatan saya. Kalau saya anak Allah, janganlah engkau membunuh, kata Allah. Ya udah, saya jangan membunuh. Jangan engkau berzina, saya tidak berzina. Saya tidak melakukan seks di luar nikah. Seperti itu. Jadi gaya hidup itu yang perlu adalah mengenali diri dan konsisten akan jati diri kita. Terima kasih, Bang Pendeta. Terima kasih atas tambahannya pada Amang Yosef Siotang. Luar biasa sekali Amang mengenali diri dan kembali lagi kepada konsistenan diri. Ada yang lain yang mau tambahi? Bang Tulus coba Bang. Bang Tulus, suaranya nggak ada. Atau Claudia Otosoid. Atau Deborah. Apakah ada lagi kakak abang dan teman-teman ingin bertanya atau memberikan tanggapan? Kalau memang tidak ada, bisa kita masuk ke dalam kesimpulan. Bisa, Bang. Oke. Terima kasih kepada kawan-kawan sekalian, kepada Bang Kakak Remaja Naposo KPP Sidorame, dan kepada Amang Begawan, kepada Inang Bibel, Inang Dahlia, yang telah memberikan saran, pendapat, masukan, dan kepada Amang Yosef Siotang yang telah memberikan masukan tentang konsistenan diri. Memang sangat menarik bila kita melihat tokoh Daniel. Memang tokoh Daniel adalah seorang yang sangat komitmen dalam hidupnya, yang memiliki suatu konsistenan diri dan berada di jalan Tuhan, bukan karena ia takut akan hukuman Tuhan, tetapi memang ia setia terhadap Tuhan.
seperti yang saya tadi katakan di awal, bahwa mengenali diri, mengenal diri kita, sudah sejauh mana kita dekat dengan Tuhan atau sejauh mana kita jauh daripada Tuhan. Molina halak botol mandirin. Kita tahu diri kita, akan diri kita siapa. Jangan kita SPGR orang sekarang, SPGR panggal soal terhadap mencoba narkoba misalnya, atau free sex segala macam, maka kita akan seperti yang Amang Begawan tadi katakan, bahwa kita akan jatuh ke dalam dosa, akan menikmati itu, dan keluarga kita akan hancur, diri kita akan hancur. Tapi belajar dari tokoh Daniel pada malam hari ini, yang tetap setia terhadap Tuhan, yang tetap berjalan di jalan Tuhan, yang tidak melenceng dari jalan Tuhan, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, menomorsatukan Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih, demikian firman Tuhan pada malam hari ini.